Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang ada di Republik Indonesia. Selamat pagi untuk kita semua. Di hari ini tanggal 29 Oktober 2021. Oke teman-teman, hari ini saya berkegiatan untuk cek lapangan dari tanaman porang kita. Nah, jadi begini teman-teman nih. Saya pengen cerita juga nih, pengen berbagi yang namanya tanaman porang atau usaha apapun. Kalau bukan pemiliknya secara langsung, jangan harap kita akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat memuaskan teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan pekerja, untuk zaman sekarang ini teman-teman, pekerja yang memakai hati itu ya 1 di antara 10 orang. Salah satu contoh, lihat teman-teman yang di belakang saya. Ini sudah dilobangin nih teman-teman. Tetapi itu ada berapa bedengan? 1, 2, 3, sampai di sana ada 3, berarti sekitar 6 bedengan belum dilobangin. Nah, jadi kalau begitu teman-teman keadaannya, sudah sangat pasti kita akan dirugikan teman-teman. Ini untung saya melakukan pengecekan tidak hanya di sekitar gubuk saja teman-teman. Jadi titik ke titik dari pojok dari tanaman kita harus kontrol teman-teman. Apalagi kalau misalnya lokasi tanaman porang kita ini agak sedikit jauh tuh dari tempat tinggal kita, contohnya di gubuk kita gitu. Biasanya suka ada kendala-kendala atau sistem pengerjaan dari orang yang bekerja itu asal-asalan gitulah teman-teman. Nah, terus saya kasih tahu juga nih teman-teman, menurut pengalaman saya, kalau mencari pekerja jangan cari pekerja yang digaji murah gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan digaji murah teman-teman, ya sudah pasti yang kita dapatkan juga bukan kualitas yang baik. Nah, di pengalaman saya di musim kedua untuk nanam porang kali ini teman-teman, saya mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, dari sisi pekerja. Nah, dari sisi pekerja itu haruslah mencari orang-orang yang berkualitas, yang memang mendedikasikan dirinya untuk bekerja secara benar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang yang kita percaya untuk menangani continue, untuk kita percaya juga ada di lokasi lahan kita. Tidak boleh teman-teman percaya sepenuhnya. Kita sebagai pemilik harus cek langsung ke lokasi di mana porang kita tanam. Karena apa? 1 bulbil katak ini teman-teman ada nilainya, ada nilai di dalamnya, yang kalau misalnya ditaruh posisi penanamannya secara sembarangan atau tidak dicek setelah ada misalnya orang bekerja nih, ada orang bekerja, kita tidak cek setelah mereka bekerja itu bagaimana hasilnya. Jangan nanti kita ada di rumah kita yang jauh dari lahan kita, ya yang bekerja juga sama santuy teman-teman. Nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus benar-benar, bagaimanapun kita memang harus survei ke lapangan. Itu saya tekankan. Bukan karena ibaratnya mungkin kebetulan orang yang saya dapatkan seperti itu, belum tentu. Bisa jadi hal-hal ini juga perlu kita pegang gitu loh teman-teman. Walaupun nanti kita menemukan tanaman porang kita bagus, subur, semua berjalan seperti semestinya, tetaplah harus ada pengecekan langsung teman-teman. Nah, beginilah ibaratnya sedikit yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, khususnya untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di bidang pertanian porang atau bidang usaha apapun. Harus mengecek ke lapangan, karena sekarang mulut tidak bisa dipegang teman-teman, tetapi bukti fakta kerja di lapangan itulah yang menjadi poin. Itu aja pesan-pesan yang saya sampaikan, sedikit untuk menjadi gambaran bagi kita para pengusaha untuk tetap turun ke lapangan.
Minimal kita sekali seminggu kita turun ke lapangan. Karena ruginya kita, mereka tidak nanggung teman-teman, yang nanggung kita sendiri. Kalau kita bermalas-malasan, hanya percaya dari omongan, hanya melihat dari sekeliling, tanpa kita cek keseluruhan, kita bisa rugi besar teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Itu tadi dari masalah mulsa yang tidak dilobangin ya teman-teman, seperti itu. Nah sekarang kita lihat teman-teman dari proses pola penanaman. Dari pola penanaman seperti ini teman-teman. Kemarin kan saya sudah juga ada cek di bagian bawah. Saya sekarang cek di bagian atas nih teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini kan ada bulbil katak ini teman-teman. Adanya di sini teman-teman. Nah ini salah satunya teman-teman. Jadi kita ya harus cek langsung ke lokasi kita menanam porang. Jadi kalau misalnya gini teman-teman, di satu baris ini kita cek, misalnya sebagian tumbuh, ada yang tidak tumbuh, berarti di dalamnya ada masalah. Nah seperti ini teman-teman. Ya ini yang kedua untuk di barisan. Ya hanya panjang cuma 6 meter nih teman-teman. 2 saya temukan. Nah nih tadi ada di bawah mulsa teman-teman. Padahal saya memesankan kepada orang yang bekerja untuk membuat bulbil katak itu ada di tengah. Tapi ternyata tidak. Seperti ini juga teman. Untuk penaburan kapur teman-teman, dia tumpuk di satu titik teman-teman. Tidak menyebar seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Bagaimana coba teman-teman kita lihat seperti ini keadaannya teman-teman. Ya saya sangat kecewa sekali teman-teman ya. Tetapi untuk next selanjutnya, pekerja yang membuat bedengan ini, maaf, tidak akan pernah saya rekomendasikan kepada siapapun, dan tidak akan pernah saya gunakan lagi untuk jangka panjang. Begitu teman-teman. Ini untuk bagi para pengusaha harus jeli karena kita kan ibaratnya untuk modal usaha ini kan bukan hasil korupsi, bukan hasil meminta, bukan hasil ibaratnya kita itu menjambret teman-teman. Tidak, kita mengumpulkan sedikit demi sedikit, niat hati ingin mengembangkan usaha kita supaya ada kehidupan yang layak di kemudian hari. Tapi di saat kita teledor teman-teman ya, boro-boro berkembang teman-teman, yang ada kita akan menjadi korban dari otak-otak dangkal teman-teman. Kenapa saya bilang otak dangkal? Ya sekedar nerima gaji sudah selesai, tanpa ada rasa memiliki teman-teman. Saya ini ngomong apa adanya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mulai bonyok ya teman-teman, sudah mulai bonyok. Nih coba kita pikirkan nih teman-teman, gimana nasibnya katak ini. Padahal ini katak isi 200 per kilo ini teman-teman. Nah seperti ini, padahal ada tunasnya ya, seperti ini. Nah jadi kita memang harus cek langsung teman-teman ke lokasi kita menanam bibit. Terus yang kedua teman-teman, masalah penanggulangan gulma ya. Kebetulan kita kan ada di lahan sawah nih teman-teman. Memang di lahan sawah itu untuk gulma sendiri sangat dahsyat teman-teman. Ini kita dibantu mulsa teman-teman. Kalau kita tidak dibantu mulsa, mungkin kita akan keteteran untuk merawat tanaman porang kita, apalagi dalam jumlah besar. Nah ini lagi nih teman-teman nih, di satu baris ini ya, itu tadi 3 dan sekarang ada 4 teman-teman. 4 hanya di satu baris ini doang teman-teman, kita sudah menemukan 4. Nah seperti ini teman-teman. Nah nih, ini ada di bawah mulsa teman-teman. Coba Anda bayangkan sebagai pengusaha, bila Anda tidak mengecek tanaman porang Anda dan Anda hanya menerima laporan-laporan, begitu saja Anda telan mentah-mentah,
Sudah sangat yakin sekali saya, Anda akan rugi besar. Anda rugi bukan karena tanah yang tidak subur. Anda rugi bukan karena dari segala kebutuhan dari usaha tanaman porang Anda yang tidak terpenuhi. Bukan. Tetapi dari orang-orang yang Anda percayai, orang-orang yang Anda kasih amanat, merekalah yang dominan membuat Anda rugi. Begitu teman-teman. Padahal kita sebagai pengusaha ya, hak dari pekerja kita penuhi. Karena jangan sampai kita memakan hak orang, apalagi hasil keringat dari orang. Tetapi terkadang pekerja-pekerja tidak memikirkan itu. Yang dia tahu hari ini dia bekerja, pulang menerima duit. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya bagi teman-temanku atau bos-bosku yang ingin mengembangkan tanaman porang, sebelum Anda memulai tanaman porang dalam jumlah besar, dalam hal-hal yang besar, cari dulu orang-orang yang berpotensi. Lebih baik kita memiliki 1 atau 2 orang berpotensi, itu akan lebih menguntungkan daripada kita membuat banyak pekerja. Karena sedikit berkualitas jauh lebih menguntungkan daripada kita menggunakan banyak orang tetapi tidak profesional. Oke teman-temanku, inilah video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi bos-bosku yang ingin menanam porang di musim yang akan datang. Pesan saya pertama kali adalah, sebelum Anda memulai lahan nomor 2 nih, lahan nomor 2. Anda pertama kali sudah cari dulu orang profesional. Itu yang pertama. Orang itu bisa Anda percayai. Orang itu Anda sudah lihat kinerjanya. Prestasinya Anda sudah tahu. Baru yang kedua, Anda mencari lokasi untuk menanam porang. Baru yang ketiga, bibit. Baru yang keempat adalah pengolahan lahan dan pupuk dasar. Baru yang kelima adalah penanganan gulma dan perawatan sampai nanti panen. Jadi tingkat teratas adalah bukan bibit teman-teman. Untuk pengusaha ini khususnya ya, untuk pengusaha yang akan menanam dalam jumlah besar. Bukan bibit. Tetapi orang berkualitas, karena tidak mungkin Anda mengerjakan semuanya sendiri. Pasti Anda akan menggunakan orang. Begitu teman-teman. Jadi itulah 5 yang bisa saya sampaikan, yang semoga bermanfaat buat teman-temanku yang ingin menanam porang di musim yang akan datang. Utamakan cari orang terlebih dahulu. Oke teman-temanku, karena begini, saya di sini ingin menanam porang, ingin menghasilkan bibit berkualitas, umbi berkualitas. Jadi semua ini saya gunakan full organik. Karena apa? Walaupun tidak diketahui oleh pabrik, walaupun tidak diketahui oleh pembeli dari produk kita yang kita menggunakan pupuk kimia, tetapi secara tidak langsung kita juga sudah meracuni orang-orang yang akan menggunakan produk kita. Hal sederhana sih sebenarnya teman-teman, hal sederhana. Kita bukannya benar-benar banget, tidak. Tetapi kita harus tahu SOP-nya. Di dalam menanam porang ini diutamakan yang organik. Oke teman-temanku, ini videonya agak panjang. Dan semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati usaha Anda. Salam sukses untuk kita semuanya. Shalom.